Nah, itu ya. Jadi temennya sudah saya jelaskan. Nah, untuk kalimat negatif, ya kan? Untuk kalimat negatif gampang sekali, ya. Tinggal dikasih note aja, ya. Jadi kalau positifnya I am a student, ya kan? Dikasih note aja, I'm not a student. Saya bukan seorang pelajar, atau saya bukanlah seorang pelajar gitu ya. Dikasih note aja di setelah to be dikasih note. Jadi kalau Anda lihat di sini rumusnya, ya kan, subject to be not 3C. Nah, 3C itu apa? 3C, 3C itu ya maksudnya ya. 3C itu ya. Saya lupa kepanjangannya. C itu kalau nggak salah apa ya? Saya lupa C-nya itu kepanjangannya apa. Tapi 3C itu ya maksudnya tadi kata benda, kata keterangan, kata sifat. Ya. Yang ini tadi loh, ya. Ya, tapi saya lupa C-nya itu kepanjangannya apa ya. Jadi 3C itu maksudnya ini kata sifat, kata benda itu kan. Nah, oke. Nah, terus kalimat tanya. Kalau kalimat tanya gampang sekali, ya. To be-nya dicomot, ditaruh paling depan. Gitu aja selesai. Ya, misalnya, am I a student? Apakah saya seorang murid? Ya, am I a student? Nah, itu present tense loh ya. Kalau kita tanyanya lewat gitu ya, atau kita mau cerita sesuatu yang lewat, pakainya was. Was I a student? Ya, was I a student? Jadi Anda juga perlu ingat-ingat ya, waktunya kapan ya kan? Kalau waktunya sekarang ya pakainya present. Jadi to be-nya am is are. Sedangkan kalau sudah lewat ya, masa lampau, pakainya past. To be-nya adalah was dan were. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai kalimat nominal? Jadi jangan bingung ya. Tadi ada juga pertanyaan are you eating gitu ya. Nah, are you eating, are-nya di sini itu bukan to be yang ini ya, lain lagi. Ya, itu nanti saya jelaskan nanti. Nah, itu namanya present continuous tense. Ya, jadi are-nya itu menjadi kata kerja bantu atau auxiliary. Ya, auxiliary itu nanti Mbak. Tadi siapa yang tanya? Mbak Endang kalau nggak salah ya. So, are you eating itu juga betul ya, tapi bukan kalimat nominal ya. Eating itu kan makan. Makan itu kata kerja. That's not the nominal sentence, itu verbal sentence. Nanti saya akan jelaskan. Ya, itu kita sebutnya present continuous tense. Ya, present continuous tense. Oke. Oke, sampai di sini is there any questions? Bisa dimengerti nggak penjelasan saya? Mbak Fitri, oke, ada yang mau ditanyakan? Mbak Wahyu, oke. Is there any questions? No? It's easy, right? Okay, good. Okay, so I'm sure that you are all smart, ya. Anda semua pintar. Nah, sekarang kita masuk ke congratulation. Nah, jadi ini ya, complementing. Jadi complementing itu artinya memberikan sanjungan. Ya, komplimen itu artinya pujian atau sanjungan ya. Komplimen itu artinya sanjungan atau pujian. Sanjungan. Nah, ini ada beberapa cara ini. Jadi kalau mbak-mbak di sini mau memberikan sanjungan atau pujian gitu ya kepada seseorang, bisa ngomong ini, semua sama ya. Bisa ngomong, wow, may I say how elegant you are. Ya, kamu kelihatan elegan, jadi kelihatan anggun gitu kan. Ya, itu. Terus atau enggak, if I may so, you are quite charming. Charming itu juga artinya mempesona gitu ya. Di mempesona. Nah, semakin ke atas itu semakin formal. Jadi semakin apa ya, sopan lah intinya. Bukan sopan juga ya. Formal ya, kaku gitu kan. Nah, kalau yang bawah itu ya tidak begitu kaku lah. Misalnya Anda mau ngomong sama teman gitu ya, teman dekat, Anda pakai yang bawah-bawah aja nggak apa-apa ya.
Misalnya, oh you look nice, wah kamu kelihatan, oh boleh, you are so clever, boleh ya. Itu juga sanjungan kan, memberikan pujian, kamu pinter gitu kan, clever ya, pinter ya kan. Atau you are smart, boleh juga ya. Nah ini contoh saja sebetulnya kan, contoh aja ya kan. Boleh ya, you are so clever, you are so beautiful, you are so smart, you are so fast, boleh juga ya kan. Nah ini, jadi kalau kita mau menyampaikan sanjungan, ini bisa dipakai ya. So you can use all those words, those sentences here ya. Tokai ya, Anda boleh pakai itu semuanya. Oke, terus congratulations. Nah, kalau congratulations itu Anda memberikan selamat, ya kan? Kalau compliment Anda memberikan pujian, kalau congratulating Anda memberikan selamat. Ya, Anda memberikan selamat. Oke, Anda bisa pilih ini salah satu ya. Please accept my warmest congratulations ya. Mohon terima ucapan selamat yang hangat dari saya gitu kan. Please accept my warmest congratulations. Mohon diterima ucapan selamat dari saya yang sangat hangat gitu kan. Atau enggak, bisa juga pakai ini, I'd like to be first to congratulate you on your graduation misalnya gitu kan. Oke, saya mau mengucapkan yang pertama kali selamat atas kelulusan Anda ya. Graduation itu kelulusan. Nah ini misalnya nanti ini kan angkatan 1 ini mau lulus ya kan. Terus misalnya Anda punya teman angkatan pertama ya, Anda boleh ngomong ini nanti, bisa dipraktekin langsung ya. Anda bilang gini, misalnya Mbak siapa ya, Mbak Susi misalnya gitu, ada kan Mbak Susi, Mbak Susi, I'd like to be the first to congratulate you on your graduation. Nah, boleh dipraktekin nanti ya. Anda boleh mengucapkan ini untuk angkatan pertama ya. Sebentar lagi mau lulus Kak, ya kan? Nanti bulan April angkatan pertama itu mau menghadapi ujian nasional ya. Oke, Anda bisa pakai ini ya kan. Atau enggak yang paling gampang ini ada, boleh juga bilang fantastic ya, luar biasa. Ya, terrific, fantastic itu sama ya, luar biasa. Well done juga boleh. Atau enggak congratulations juga boleh ya. Anda bisa pakai semuanya ini untuk mengucapkan selamat ya, congratulations. Oke. Nah, kita masuk ke ini review aja sebetulnya ya, review. Ini mengenai naratif ya kan, naratif. Nah, naratif itu fungsinya apa? Fungsinya to amuse, entertain, and to deal with actual or vicarious experience in different ways. Jadi, untuk menghibur. Jadi, kalau Anda mau membuat karangan, cerita, dan tujuannya itu untuk menghibur, ya, itu kita sebutnya naratif, ya kan? Naratif. Terus, dulu sempat dibahas juga mengenai strukturnya, ya kan? Jadi ada orientation, ada evaluation, ada complication, ada resolution, ada reorientation. Jadi kalau orientation itu Anda cerita misalnya mengenai di mana kejadiannya, ya misalnya di sebuah kerajaan yang jauh di sana gitu kan. Nah itu orientation itu seperti itu ya. Terus misal Anda cerita juga hiduplah seorang kakek tua. Nah, itu juga termasuk orientation, ya kan? Nah, kemudian evaluation. Nah, evaluation ini menceritakan mengenai ya ini sebelum ada konflik ya. Sebelum ada konflik Anda cerita dulu misalnya keseharian kakek ini seperti apa gitu kan. Nah, itu evaluation, ya kan? Nah, complication ini baru Anda ceritakan mengenai masalah yang terjadi. Ya, crisis arises. Jadi misalnya ada masalah apa ya, kakek itu misalnya bertemu dengan raksasa, terus berkelahi dengan raksasa itu. Nah itu berarti kita sebutnya complication. Kemudian
Resolution. Nah, resolution itu artinya gimana akhir ceritanya itu. Ya, apakah kakeknya menang atau kakeknya malah mati dibunuh oleh raksasa, ya kan? Nah, resolution itu kayak istilahnya apa? Akhir cerita gitu kan? Akhir cerita. Itu resolution. Kemudian yang terakhir adalah reorientation, ya. Nah, reorientation ini sebetulnya opsional. Maksudnya Anda boleh apa? Tulis, boleh enggak gitu ya. Boleh tulis, boleh enggak. Nah, reorientation ini ceritanya misalnya ya Anda mau menambahi, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah apa-apa-apa-apa. Nah, itu reorientation. Ya, itu boleh Anda tulis, boleh tidak Anda tulis. Nah, secara umum struktur ya, generic structure-nya untuk kita membuat naratif itu ini. Ya, orientation, evaluation, complication, resolution, dan reorientation. Dulu tugas pertama saya sudah pernah kasih kan, masih ingat nggak tugasnya apa? Anda saya suruh cari cerita ya kan, terus ceritanya saya suruh Anda untuk terjemahkan, ya kan? Setelah itu saya suruh juga untuk menentukan mana yang orientation, mana yang evaluation. Masih ingat nggak itu dulu? Ya, kita sudah latihan di sini. Oke, itu naratif ya. Oke, selanjutnya ini saya coba bawa sebuah contoh ya. This is an example of narrative text. Ini contohnya. Oke, sampai di sini siapa yang bawa mic ya, yang bawa mic dan mencoba mau membacakan untuk kita semua? Ada nggak yang bawa mic? Yang bawa mic terus mau bacain cerita ini, ada nggak? Ada yang bawa mic, yang bisa bersuara maksudnya, yang mau bacain ini cerita ini. Siapa yang bawa mic? Yang bawa mic, yang ini ada siapa ini? Oh, Oke, Mbak Dona boleh. Oke, please you read this first paragraph ya. Paragraf 1 aja dulu. Oke. The legend, bukan legend, legend. Beaver, 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 beautiful, 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 beautiful. Sorry, Beowulf, 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 Beowulf. Ya. Beowulf, wolf. Ya oke, nggak apa-apa, itu nama orang. Oke, thank you. Ya, ada beberapa yang kurang tepat bacanya. Tadi legend ya, legend. Terus bukan cold, tapi cold. Ya, cold. ED-nya nggak usah dibaca ya, cold. Maksudnya bukan cold, tapi cold. Nah, terus tadi lagi yang keliru ini. He lived, lived, lived. Bukan lived ya, lived, ya lived. Terus tadi yang keliru lagi ini ya, swords, ada s-nya kan, ya swords. Ini, aduh, ya ada s-nya ya, bukan word. Kalau word itu
kata, tapi swords. Nah, itu iya pedang, toe. Terus ini bacanya bukan knight, tapi night ya. K-nya nggak usah dibaca ya, K-nya nggak usah dibaca. Kayak kita bilang no ya kan, I don't know kan, bukan I don't know kan. Ya, K-nya nggak usah dibaca ya. A night. Terus ini tadi heard, Beowulf heard about ya, heard ya, mendengar tentangnya. Oke. Ya, thank you. Betul ya, sudah bagus sekali kalau Mbak Duna memang bagus untuk pronunciation-nya udah bagus. Oke, next siapa? Yang kedua, the second paragraph. Oh ya, saya lupa kasih poin ya. Oh ya, saya selalu kasih point of the day ya. Yeah, the second paragraph, who wants to read it for us? Oke, Mbak Eka Suryanti. Sorry, salah. Semoga mic-nya bisa ya. Oke, hai. Please read the second paragraph. Betul. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, Pak Eka ya. Saya tulis dulu biar nggak lupa. Tadi yang keliru bacanya ini ya. Swords tadi sudah dibenerin. Terus yang keliru lagi ini ya. Bukan come tapi came. Ini ya, yang ini. Ini bacanya bukan come tapi came. Beda ya, come dengan came. Jadi kalau come itu tulisannya come, C-O-M-E, itu come. Itu verb 1. Ya, itu verb 1. Nah, kalau came ya, came itu verb 2, bacanya came. Came ya, bacanya came. Terus ini bukan killet ya, bukan killet tapi killed. Killed ya, bukan killet. Tadi biasanya killet gitu kan, bukan killet tapi killed. Killed itu artinya membunuh ya, membunuh. Nah, ini juga menggunakan verb 2. Jadi verb 1-nya kill ya, kill nggak pakai ed, verb 2-nya pakai ed ya, killed. Oke, saya mau tanya ini, kenapa kok pakainya verb 2 semua, nggak pakai verb 1? Alasannya apa? Tadi kan juga ada called. Called itu kan juga verb 2 kan. Ada called, ada lived, ya kan? Ya, betul sekali ya. Karena past tense, ya kan? Ceritanya masa lampau kan. Once upon a time itu kan artinya pada zaman dahulu kala gitu kan. Ya, jadi zaman dahulu kala itu sudah lewat. So, pakainya past tense ya. Semua pakainya past tense. Oke. Oke, terus the next siapa mau baca? Oke. Mbak Kesia ya. Semoga mic-nya bisa ini. Oke, good. Oke, bisa. Nggak apa-apa, itu nama orang
Uh, Oke, ya oke. Ini ada beberapa yang keliru. Oke, in the morning, Beowulf went to the lake. To the lake ya, lake. Ya, lake itu apa? Danau ya. Lake itu danau. Terus ini tadi juga keliru. Killed ya, bukan killed. Tadi bacanya killed gitu kan. Killed ya, killed. Oke. Terus ini bacanya bukan spesial ya. Tadi bacanya spesial, tapi yang benar adalah special ya, a special ya, bukan spesial. Tadi bacanya spesial, itu bahasa medok itu ya, tapi harusnya special ya, special. Special itu ya Indonesianya spesial ya, istimewa atau khusus itu kan ya, special, special. Terus ini tadi keliru juga, harusnya bukan come tapi apa tadi, Mbak Eka sudah saya benerin tadi, came ya, came bukan come. Tulisannya came tapi bacanya bukan bukan come tapi bacanya came ya. He came back ya, bukan he come back, he came back ya. Oke, yang lain sudah betul ya. Oke, thank you Mbak Kesia. Oke, next siapa? The next, siapa yang mau baca the last paragraph? Yang terakhir. Oke, Mbak Endang. Oke, semoga mic-nya bisa ya. Oke, hi, good evening. Oke, please you read number yeah, sure. Yeah, sure, I can hear you. Ya, ya, bisa Mbak. Ayo lanjut dibaca. Oke. Mbak Eda pasti Singapura ya? Atau Hong Kong ya? Halo? Halo? Oh ya, oke. Oh ya, oke. Kelihatan. Oke ya. Oke, sudah betul. Ya, sudah oke lah. Cuman saya masih dengar Singlishnya kelihatan, ya kan? Singapore Englishnya masih kelihatan. Ya. So, sudah benar ya. Sudah bagus. Cuman tadi masih ada beberapa yang keliru. Mana ya tadi ya? Mana tadi yang keliru ya? Oh ya, ini tadi. Bukan knight ya Mbak, bukan knight tapi knights. Ya, this is not knights ya. Tadi sudah saya betulin. Harusnya knights. Ya, I can see that. I can see that you are nervous. Oke. Knight, nggak boleh pakai K-nya, nggak boleh dibaca. Ya, yang lainnya sudah oke. Nah, oke. Sekarang saya kasih Anda waktu 5 menit. Ya, Anda 5 menit. Anda baca pelan-pelan sendiri masing-masing. Nah, setelah Anda baca, nanti ceritain ke saya. Ini sebetulnya ceritanya ini apa sih gitu ya. Oke. Saya tak ambil minum dulu. Saya ambil minum. Anda baca cerita ini ceritanya tentang apa? Singkat aja, maksudnya cerita singkatnya seperti apa ya. Anda baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan. Nanti yang sudah siap silahkan Anda Anda tulis ya, bukan Anda tulis, Anda jawab ya. Tadi yang baca Mbak Endang ya. Sebentar. Oke. So, Anda baca dulu ya. Saya ambil air sebentar, Anda baca. Anda baca dulu. Nanti kalau sudah Anda baca, Anda cerita ke saya. Ini apa sih? Cerita ini tentang apa? Oke? Oh, Narvati. Oh, saya ganti dulu ya.
Oke, yuk siapa yang sudah ceritain ini secara umum aja ceritanya gimana? Ini siapa, Mbak Cynthia Ratnasari? Ya betul. Terus habis itu raksasanya ngapain? Terus habis itu ada raksasa ya. Raksasanya namanya Grendel ya kan. Raksasanya namanya Grendel. Terus habis itu ya half man half monster itu artinya setengah manusia setengah itu. Terus habis itu dia pergi ke istana ya betul. Si ini siapa si monsternya ya pergi ke istana. Terus ada seorang knight itu kesatria.